let's continue. Terus waktu Kak Aoi join EDS because you see debaters at school, what did you expect sih waktu masuk itu? Did you expect like to be that cool person apa gimana gitu? Ya, jadi I mean it's valid though. Yeah, sure. Jadi basically dulu itu aku pengen punya public speaking skill yang lebih oke, dan juga especially when you want to have a fluent English juga pada saat itu. Jadi sekalian ketika masuk debat memang secara tidak langsung akan dipush untuk ya langsung ngomong, maksudnya langsung straight ngomong 7 menit. Kemudian juga bukan hanya ngomong aja, tapi juga dilengkapi dengan argumen yang mumpuni. Jadi bukan asal ngomong aja. Dan akhirnya setelah aku masuk dan memang terbukti seperti yang aku ekspektasikan, dan bahkan mungkin jauh lebih berat ketika melihat prosesnya memang yang latihannya setiap hari. Jadi sebenarnya yang aku lihat di video YouTube pada saat aku SMA dan mau masuk IDS UGM itu adalah hasil dari latihan yang dilakukan berbulan-bulan seperti itu. Jadi emang kalau aku boleh bilang itu fulfill my expectation dan bahkan lebih. True. Kan ini kita udah dapat POV dari a STEM student. Mungkin Mbak Indri dan Kak Rizky bisa ngasih POV as a social humanity students. Kenapa sih bisa tertarik gitu buat join EDS? Were you like a high school debaters dan pengen just lanjut or gimana? Oke. Mungkin gue dulu ya. Gue dulu high school debaters, tapi I came from Palembang. So there the community wasn't as nggak sedevelop di kota-kota besar lah, nggak kayak Jakarta atau Jogja yang sering ada competition. Dan dulu tuh bukan kayak sekarang yang kita bisa ikut competition online gitu kan. So waktu SMA dulu pernah pengen join Al-Sawi, tapi nggak cukup modal, sekolah juga nggak ngasih support yang signifikan buat kita bisa berangkat gitu. So at the end, karir debat SMA-nya cuman ya sekitar lomba-lomba lokal doang gitu kan. Ya emang menang sih di lomba lokal gitu, cuma ya udah terbatas di situ doang. Dan apalagi pada saat itu NSDC kan selection-nya nggak fair kayak sekarang ya. Jadi selection-nya masih didikte banget sama Diknas gitu. Jadi adalah permasalahan-permasalahan kayak ada sekolah yang nggak diundang, yang salah satu termasuknya sekolah gue waktu itu. Jadi sebenarnya waktu masuk kuliah sih motivasi untuk join di UGM mungkin agak lebih pragmatis ya, kayak pengen balas dendam karena waktu SMA nggak ada kesempatan gitu. And turns out it's true, karena waktu kuliah akhirnya bisa kemana-mana, bisa ikut lomba di banyak tempat gitu. Walaupun dulu waktu lombanya offline kita sering banget berangkat ke kota lain. Misalnya kita berangkat ke Surabaya tuh Jumat malam karena setelah kelas selesai gitu ya. Terus nyampenya ya Sabtu pagi, terus Sabtu jam 8-nya kita udah harus ada di univnya, di venue, terus kita langsung lomba, terus minggunya kita malamnya udah harus balik lagi ke Jogja naik kereta gitu. Ya emang those kind of things jadi barrier, cuma theoretically ya akhirnya karena di IDS UGM ada support juga, dan seringkali ya udah kita bayar dulu buat kereta tapi nanti di reimburse anyway gitu kan. Jadi ya ikut lomba gitu jadi lebih mudah lah, nggak sesusah waktu zaman SMA harus flight dari Palembang ke Jakarta. Ya sekarang tinggal naik kereta aja dari Jogja ke Jakarta misalnya. Jadi I think ya itu kalau motivasi dari gue sih mungkin nggak se altruistic OI yang pengen belajar gitu ya. Kayak ya udah pragmatis aja, gue pengen balas dendam kesempatan yang gak gue dapet waktu SMA, gue pengen dapetin waktu kuliah. Ya udah, terus I got it di UGM gitu. True sih. I also actually share the same experience as I'm from Jogja, tapi kayak IDS UGM resource-nya menurut aku salah satu yang paling oke banget sih di Indo. Kayak we provide you coaching, terus juga kampus juga very generous to pay for your registration fee, dan kadang-kadang partial travel juga ya Kak ya, pas zaman-zaman masih offline.
Ya. Iya, itulah perjuangan ini Mbak Sri Handini Putri kalau zaman dulu. Iya, Product acknowledgement ya. Itu kan semua diurus sama bendahara pada saat itu. OI. thank you kakak-kakak bendahara in all batches. Dan akhirnya kami dapat merasakan benefit-benefit tersebut. Oke, mungkin Kak Indri mau menceritakan kenapa sih dulu mau join IDS? Mirip sama Rizky ya, dulu aku juga SMA-nya udah mulai debat gitu. Cuman memang waktu itu komunitasnya walaupun aku di Jogja ya, tapi kayak di SMA aku juga mungkin belum terlalu develop gitu. Yang ikut juga baru sedikit gitu. Terus senang banget pas masuk UGM udah ada gitu kan komunitas debatnya dan sudah cukup established even at that time gitu. Dan again like what you said Reinhardt, kayak resourcesnya ada dan banyak. Even pada saat itu tuh sudah lomba-lomba untuk mahasiswa itu udah cukup banyak, nggak cuma yang kelas 6 aja, bahkan yang kecil-kecil pun tuh juga sudah mulai muncul gitu. Terus abis itu ada sistem coaching, orang-orangnya banyak gitu, dan semua tuh kayaknya punya drive yang kuat gitu untuk kayak pengen berkembang, pengen maju gitu kan. Jadi kita ikutan soalnya kakak udah di IDS kayak udah dari lama dan udah kayak 4 tahun kan sampai lulus kan dari awal sampai akhir, dan apalagi offline, so pasti banyak banget experience yang sangat memorable at that time. Can you guys like share that to us? Siapa yang Probably Kak Indri might start. kronologis aja Mbak Indri kalau gitu. Wah, kalau dibilang memorable banyak banget ya. I guess one of the most memorable part adalah melihat anak-anak anggota-anggota IDS yang kayak di atasku dan juga kayak yang di bawahku gitu, terus melihat kayak mereka achieve banyak gitu kan. Apalagi pas misalnya pas aku udah mulai jadi masuk tahun kedua, terus kan mulai ada junior masuk gitu, dan kita bisa melihat kayak how they grow dan gimana mereka pengamatanku ya, jadi tidak hanya ikut IDS itu untuk cari partner debat gitu ya, tapi juga some of them form friendships, terus habis itu environment-nya menyenangkan gitu and supporting each other, terus ngelihat mereka mulai menang-menang. I think that's memorable one for me. Kalau personally, kalau akunya sendiri sih kompetisi yang memorable itu adalah tentunya UDC dan Worlds. And UDC memorable because I lost in the final, and I think that was like one of my biggest reflection time gitu, kayak oh iya ternyata ya kesalahan-kesalahan seperti ini yang bisa dihindari dan apa yang harus dilakukan kayak gitu. Dan Worlds itu lebih ke arah karena sebenarnya pas ke Worlds itu aku nothing tulus ya, karena sebenarnya tujuannya kayak ya aku berusaha terbaik aja gitu, tapi apparently the results was beyond my personal expectation gitu. Jadi aku ya bisa menutup chapter debatku dengan oh ya gitu, udah konten gitu ya, udah gitu sih. Jadi bisa ending the debating journey with like sweet experience, so every time you remember about your debate experience in the past, yang keinget adalah wah di WUDC gue keren banget gitu. Keren banget sih, lebih ke arah yang bersyukur gitu. Alhamdulillah I did great lah ya. But yeah, I guess that's cool. Probably Kak Rizky might share his experience. Kalau kronologis OI dulu sih. Sorry, Kak OI. Rizky dulu nggak apa-apa. Ya udah, boleh. Okay. So I think for me kalau Mbak Indri itu sangat selfless banget. Jadi kayak bahkan memorable momennya adalah ngelihat anak-anaknya menang. Kalau gue sih sebenarnya waktu gue menang, kayak sesimpel I think kenapa yang bikin apa kemenangan yang memorable lah gitu ya. Tol UI 2016 itu memorable banget. Kenapa? Kedua, dan kita udah join banyak banget competition, dan join banyak banget competition itu juga at the end memakan energi, dan yang nggak kalah penting memakan duit di dompet gitu.
Ya emang kita kan dapat registration fee, kita dapat subsidy buat travel, tapi kan kayak keluar tuh makan lagi gitu kan. Transport kecil-kecil gitu kan kayak mobil, taksi zaman dulu ya. Kalau nggak salah zaman itu belum ada Grab dah. Gojek belum besar ya. Iya, Grab belum gede gitu kan. Jadi Grab, Gojek belum ada ya. Banyak perintilan-perintilan yang keluar. And at the time waktu zamannya Alsa UI itu saking kita bootstrap dan bikin apa ya biar hemat itu gue nggak stay di hotel yang ada di dekat UI, tapi kita decide untuk numpang di rumahnya Dani. Konteks Dani itu teammate gue. Dani punya rumah orang tuanya punya rumah di Serpong, which is sebenarnya for konteks Jakarta Serpong tuh jauh. Berapa stasiun ya? Jadi dari Serpong harus ganti stasiun di Tanah Abang dulu, baru bisa turun ke bawah ke stasiun Depok, ya stasiun UI Pancasila gitu. Jadi perjalanannya cukup jauh gitu. So yeah, that's what we have that's what we have to sacrifice to be able to join this competition. Dan sayangnya juga waktu itu kelar Alsa UI kita harus ngejar kereta di Pasar Senen yang akan berangkat sekitar jam 8 kalau nggak salah. Jadi waktu itu kelar final baru jam 6. Jam 6 tuh kelar final dan kita harus 2 jam perjalanan ke Pasar Senen. Jadi kita nggak ikut closing ceremony. Kita langsung berangkat aja. Kita naik KRL, jalan kaki ke stasiun UI, naik KRL menuju ke stasiun Pasar Senen. Dan waktu itulah closing ceremony-nya lagi di hold gitu. Akhirnya sih yang bikin seru adalah closing ceremony-nya di hold, terus kita dikontak sama Romario, itu senior kita juga dulu, angkatan 2012, dia stay di tempat gitu. Terus dia ngabarin kalau kita menang, dan akhirnya ya udah kita pelukan aja di KRL gitu. Yeah, we won. And for konteks itu gede banget sih bagi kita karena kayak Alsa UI second year was like a bit of a stretch, but yeah, we won. Despite the circumstances, despite the troubles that we need to go kereta Serpong Depok setiap pagi sebelum lomba gitu. Yep. So yeah, I think that's what's my memorable moment in the DDS. Travelnya berapa lama tuh Kak kalau misalnya dari Serpong Depok gitu? Paling sekitar 1 jam, 1 jam setengah sih. Berarti kayak transitnya. Oh, tapi Varsity siang deng ya jadwalnya? Iya, Varsity itu mulainya jam 1 kan. Jadi kita biasanya jam 10 tuh berangkat. Oh, jadi baru tahu menangnya malah pas di kereta ya dikabarin nggak bisa ikut the ceremony. Iya, karena kita ngejar kereta, akhirnya ya udah menang, yes. Tahu pelukan di KRL aja udah, nggak ada selebrasi gimana gitu. Iya sih pasti memorable banget, kayak baru tahu menang di kereta terus kayak pelukan bareng, mungkin orang-orang sebelah juga ngeliatin kali ya. Kayak orang juga kayak bingung nih, bocah-bocah kenapa? Ada apa? Lihat SMS kok nangis. Yeah, that's true. Mungkin Kak Oi bisa menceritakan apa sih yang paling memorable? Banyak sih sebenarnya memorable, tapi mungkin angle-nya agak beda sama Mbak Indri dan juga Rizky. Kalau Rizky kan memang yang benar-benar kayak first year udah langsung menang kemana-mana gitu kan. Terus kayak aku mengconsider myself as a late bloomer sebenarnya. Jadi yang lumayan menarik dan aku masih ingat banget sampai sekarang itu aku pernah membuat, aku juga gak enak sih, tapi aku pernah membuat teammate aku sampai nangis kayak gitu. Nah, jadi ceritanya ini adalah kompetisi aku pertama kali di tahun pertama aku. Jadi ini aku ingat banget itu pada saat JDF Open lagi saat erupsi, apa sih namanya, erupsi Gunung Kelut, nah 2014 kalau nggak mistaken ya. Itu kayak that's my very first competition. Dan aku di pair up sama seorang senior. Tapi aku udah syukur banget, wah ini pertama kali banget nih kompetisi bisa turun kan pada saat itu. Nah terus kemudian
berterima kasih banget juga karena senior ini mau temenan sama aku. Apa sih kok temenan? Apa sih mau lah di-pair sama aku karena aku juga background-nya bukan debater kan pada saat itu. Jadi emang lumayan masih meraba-raba debating sports itu seperti apa. Nah, terus habis itu alhamdulillahnya breaking pada saat itu. Nah, tapi kayaknya mungkin karena saking beratnya ya. Terus tiba-tiba aku nangis. Terus habis itu aku jadi lumayan kayak aduh kasihan banget sih partner aku jadi sampai harus nangis meng-carry aku pada saat itu kan. Nah, tapi the most memorable thing adalah ketika saat itu emang lumayan berat banget, tapi IDSU Game itu is a very supporting environment. Jadi bukannya kayak akunya kayak dikeluarin atau gimana gitu kan sampai teammate nangis. Tapi justru malah di-encourage lebih bagus. Oh, it's a very good start, kayak masih bisa latihan lagi kayak gitu, masih bisa lebih bagus lagi. Jadi on my personal note, jadi masih bisa berkembang. Oh, ternyata emang supporting environment-nya udah emang segede itu, dan akhirnya kalau aku emang mau berlatih lagi ya berarti masih bisa lagi breaking lagi, terus habis itu juga bisa sampai semifinal lagi dan juga akhirnya bisa sampai champion kayak gitu-gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau ditarik mundur lagi ya, karena aku emang bukan debater pada saat SMA. Jadi kayak pas aku pertama kali join itu kan maksudnya emang pure mau mengasah public speaking skill, especially dengan English juga kan pada saat itu. Dan maksudnya ketika aku masuk pertama kali itu kayak everyone is very fluent dan udah pada jago-jago semua, jadi kayak it's shining splendid, jadi semua orang udah pada jago. Nah, terus habis itu pada saat itu kayak bingung lah, kenapa sih orang-orang udah bisa ngomong 7 menit kayak 7 minutes straight terus kayak ngomong gitu kan. Terus kayak aku kayak yang backgroundnya dari Palu yang jauh gitu, terus tiba-tiba pas ngomong cuman semenit. Jadi aku kalau diingat-ingat lagi ya lucu juga sih sebenarnya. Tapi ya pada saat itu ternyata environment-nya sangat supporting. Jadi emang karena baru pertama kali ternyata ya karena melihat juga kayak everyone is very competitive, kayak harusnya ini bisa kayak gitu. Dan ya udah latihan tiap hari, terus diberi opportunity untuk turun lomba, terus kemudian juga diberi ilmu juga untuk misalnya adjudicating dan lain sebagainya, yang mana membuka banyak opportunity lagi setelah itu. Jadi sebenarnya personally ketika aku lihat, dan emang ada banyak personal growth di situ, yang dari awal emang nggak bisa ngomong misalnya, terus kemudian pelan-pelan bisa ngomong dari 1 menit terus kayak goes up to 5 menit, terus habis itu bisa 7 menit, terus habis 7 menit ternyata bisa improve argumentsnya lagi, bisa structurize lagi. Jadi that steps itu sebenarnya merimain aku lagi, ini adalah sebenarnya environment yang aku mau gitu. Jadi kelihatan track recordnya secara personal. Jadi walaupun mungkin memang kayak nggak kayak tiba-tiba tahun pertama langsung champion, tapi I feel the benefit pada saat itu. Nah, jadi menurut aku kalau misalnya di sini ada ada teman-teman untuk continue dan latihan terus lagi, dan akhirnya ada juga banyak breakdown juga champion juga kayak gitu sih. Jadi jangan takut ya kalau misalnya bukan backgroundnya bukan debating, tapi pas kuliah mau join debating, it's very fun dan juga sangat supportive gitu. Jadi for every applicants, asalkan nggak perlu worry kalau misalnya kalian debating skillnya gimana, nggak usah insecure misalnya ngelihat Rangga yang menang di mana-mana pas SMA misalnya. Asalkan ada willingness, kita pasti support. Apalagi we have people like Rangga who just snatch the best institutional judge that will happily help you ketika you have any concern and have willingness to grow, right? Okay, so let's coba sekarang kita bakal bahas soal gimana debate helps in the STEM field, right? This question will be directed mostly to Mbak Oi dan mungkin juga very personal to me too, dan aku juga genuinely penasaran personally kan sebagai kayak STEM student. Menurut Mbak Oi, gimana sih tantangannya menjadi debater dari anak saintek? Kan motionnya banyak yang soal IR, law, dan lain-lain. Gimana sih Mbak tantangannya dan gimana mengatasi tantangan tersebut?
Ya, jadi karena aku juga dari STEM students, terus habis itu lumayan sulit juga untuk keep up sama jadwalnya debat dan juga jadwal kuliah. Jadi karena aku background adalah kartografi dan remote sensing, dan itu praktikumnya ada di satu semester yang emang praktikumnya sampai 5, 6, 7 dalam satu minggu. Dan maksudnya kan praktikum bukan ini ya, maksudnya praktikum bukan cuma praktikum selesai, tapi praktikum harus bikin report setelah itu, dan itu bisa sampai 7 report dalam satu minggu. Nah, pada saat itu juga bersamaan dengan latihan debat yang notabene setiap hari. Dan setiap harinya itu bukan cuma sejam ya, tapi maksudnya like habis pulang kuliah dan sampai jam 10, 11, dan mungkin kayaknya zamannya Mbak Indri itu udah masih sampai jam 12, lewat jam 12, tapi kayaknya di masa aku tuh udah bisa di-keep sampai jam 10 kayak gitu. Dan itu sebenarnya lumayan susah banget untuk time managementnya sebenarnya. Jadi harus benar-benar pintar-pintar untuk membagi waktu, yang pertama. Terus itu yang pertama, jadi lumayan struggling ya kalau misalnya jadi anak STEM. Terus kedua adalah gimana keep up with the material of debate. Itu juga benar-benar harus belajar lagi, karena kan most of the time yang aku lakukan di kuliah itu tidak berhubungan langsung temanya dengan apa yang aku debatkan. Jadi debat itu kan motionsnya very diverse, including religion, terus habis itu politics, ada social movement. Walaupun ngomong environment, tapi juga bukan environment yang itu, tapi environment kebanyakan gesernya ke public policy yang kayak gitu-gitu. Jadi emang benar-benar harus di-push lagi untuk baca tiap hari, terus habis itu keep up with facts, terus kayak keep up with news. Jadi emang benar-benar harus build up habits-nya. Dan yang aku juga lumayan bersyukur dari debating community ini adalah jadinya yang misalnya dulu sebelum masuk ke klub ini adalah tidak terlalu rajin membaca misalnya. Jadi mau nggak mau untuk ya kebiasaan untuk being competitive harus tetap keep up with the news kayak gitu, karena ya you're missing facts kalau nggak sering baca dan sebagainya. Jadi ya lumayan juggling sih between kerjaan laporan, kemudian baca news everyday, terus habis itu matter load, lalu juga debat, latihan debat dan sebagainya. Tapi karena I think it's very fun, jadi tidak, ya ada beberapa masa pasti merasa berat, tapi ya harus tetap dilakukan kayak gitu. Dan akhirnya juga debating community juga very fun kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Nah itu yang pertama. Terus kemudian pertanyaan yang terakhirnya adalah terakhir, sorry kalau boleh diulang, Ray. Basically gimana sih keep up-nya sebagai like STEM students? Sebenarnya basically I think your answer already udah menjawab kok, gimana sih as a STEM student bisa keep up with debating motions like politics, economics, and so on and so forth. Yes. Ya kurang lebih kayak gitu. I see. So as long as you have willingness and you have the interest in debate, you will drive yourself to research, to know more, then eventually you can also keep up with debating and STEM at the same time. Terus ada nggak sih Kak kayak impact-nya debating in your academic better or worse? Is it like helps you to do X, Y, atau it burdens you to do X, Y? Gimana? How's your experience? Ya, untuk debating sendiri menurutku benefitnya jauh lebih banyak, especially ketika misalnya udah belajar debat cukup lama, kemudian itu membangun critical thinking secara personal, kemudian juga membantu aku untuk mempunyai public speaking yang jauh lebih bagus dan lebih convincing juga. Dan juga akhirnya ketika kita punya struktur yang oke, orang lain jadi lebih mudah untuk mengerti apa yang kita ingin sampaikan. Jadi menurut aku setelah join debating community cukup lama, dan akhirnya ini membuka banyak opportunity buat aku secara personal. Jadi misalnya aku bisa join banyak acara-acara exchange students. Jadi kayak kemudian dulu pas aku kuliah, aku juga ikut Genesis pertukaran pelajar, ini spesifik untuk geografi emang. Tapi ya aku juga tahu bahwa ada banyak ilmu yang aku gunakan untuk mendaftar dan mengapply itu. Jadi misalnya bisa punya ability untuk bikin essay dengan structure yang lebih bagus, terus kemudian bisa being critical on issues yang sekarang lagi trending. Jadi itu sebenarnya jauh membantu aku untuk bisa exchange misalnya. Terus habis itu juga kemarin pada saat aku kuliah sendiri, itu juga sempat jadi mapres juga, dan Mbak Indri juga mapres pada tahunnya. Jadi emang benar-benar banyak opportunity yang dibuka setelah memang join di di UGM. Jadi karena kan banyak menang lomba, kemudian banyak menang lomba bisa open up opportunity untuk juga ikut banyak events yang lain yang related to debat juga. Yang paling mendasar adalah yang membangun critical thinking sih, kayak gitu. Jadi sangat membantu untuk dunia perkuliahan.
Jadi nggak cuman kita nggak perlu worry sebagai STEM students to go into EDS UGM because you can always learn at EDS when you have the willingness. Tapi it also opens your opportunity, right? Membantu buat kita bikin essay dan seperti KOI bisa jadi exchange dan juga sepertinya EDS UGM tuh I think is a MAPRES factory. Mbak Indri MAPRES, KOI MAPRES, dan tahun ini Kak Zuhdi is MAPRES Universitas. So yeah, probably more incentive to join EDS UGM. Of course, there needs to be marketing in every single sentence. Okay, so let's talk about research. Kak Indri, gimana sih as a researchers, how does debate helps you in any way? Mungkin kalau langsung itu enggak ya secara langsung kayak substansial karena kan hal yang aku kerjakan dengan yang didebatkan itu dua hal yang berbeda gitu. Tapi yang jelas terbawa itu satu adalah the discipline itself. Karena aku kerasa sih pada saat masuk IDS itu karena mereka sudah punya struktur sendiri ya dan I think in some ways we are shaped to think bahwa kita punya certain standard that we want to achieve gitu, terutama secara personal. Misalnya kayak kalau aku ngerjain A itu standar yang perlu aku achieve itu segini gitu, and this is how we keep the quality of our work gitu, dan patterns tersebut yang ke bawah gitu pada saat sampai bekerja gitu. Jadi pada saat kerja ya ada beberapa kayak certain like professional standard that I kept gitu, dan to be disciplined with it as well, dan thankfully juga hasilnya jadi bagus gitu pekerjaanku. Setidaknya untuk akunya sendiri aku cukup puas gitu misalnya, dan bisa bekerja dan lebih thorough gitu. Terus yang kedua adalah ya riset dan juga grad school ya. Itu memang banyak baca jurnal dan macam-macam gitu. So I guess this is like an extension of what I did back then di debat gitu, karena harus baca mater banyak banget kan, lihat resources sana sini gitu. Dan pada saat kuliah, pada saat grad school dan pada saat kerja pun jadinya lebih ya sudah cukup terbiasa lah untuk membaca banyak dan synthesizing information untuk menarik apa sih info-info penting dari masing-masing jurnal segitu banyak gitu, dan apa sebenarnya inti yang dicari kayak gitu. Dan yang terakhir agak SOE juga ini confidence ya di dalam speaking. Mungkin dulu aku take for granted karena pas debat semua orang tuh kayak public speaking aja gitu, but I easily forgot bahwa perjalananku untuk bisa speech di depan itu sebenarnya perjalanan yang cukup berat gitu kan. Nah pada saat aku grad school dan sekolah dan kerja gitu, ternyata itu sangat apa ya, bermanfaat gitu. Ternyata nggak semua orang easily have the confidence to speak in front of people, dan aku sudah punya head start gitu dari pas aku gabung debat gitu. So yeah, I guess that's beneficial. Great. Jadi it teaches you the work ethic and the confidence ya Mbak ya in research. And also, can you please explain a little bit? Soalnya kan maybe untuk orang awam seperti aku kan kayak we don't necessarily know how does the researching world looks like. Can you explain dunia riset tuh kayak gimana sih? Dan juga gimana sih as a debater masuk ke dunia riset? Is it like helps you atau malah there's a culture shock? Can you tell us more about that, Kak? Kalau dunia riset sebenarnya kan banyak jenisnya berdasarkan, mungkin nanti mungkin Oya juga bisa share gimana nanti on your ends gitu, karena I think apa ya, major pengetahuan yang berbeda, cara risetnya juga mungkin berbeda-beda gitu. Kalau di aku sendiri ya gabungan kuantitatif dan kualitatif, cuman berbedanya mungkin di area topiknya ya. Kalau pekerjaanku selama ini tidak hanya di posisi sekarang, tapi sebelum-sebelumnya itu nggak langsung topik-topik yang dulu aku pelajari pas debat gitu. Mungkin perbedaannya di situ. Tapi kalau kayak keterkejutan, I guess it's not there sih. Mungkin lebih keterkejutan adalah dari dunia sekolah terus saya bekerja gitu. Itu kan keterkejutan manusia pada umumnya ya. Tapi kayak kalau secara substansi sih enggak. Terus research world itu seperti apa? Justru aku juga curious ya, sebenarnya teman-teman bayangin juga itu sebenarnya research world itu seperti apa gitu. So ya kalau dulu pas dan apa ya, dari bayanganku pas kuliah sama setelah lihat gitu ya nggak berbeda jauh sih gitu. Ada data collection, ada
research design. Jadi tentunya kita berangkat dari apa sih sebenarnya mau kita teliti gitu kan. Terus yang kita teliti itu sesignifikan apa, harapannya kontribusinya terhadap sebuah ilmu pengetahuan kayak gitu. Terus dengan topik yang kita pilih, tujuan yang kita teliti itu, bentuk penelitiannya akan seperti apa gitu. And then we collect the data. And depending on like what kind of information that you would like to seek, itu akan influence the research design as well. Terus juga, satu lagi about curiosity gitu ya. Karena pas debat itu, karena aku secara internal juga cukup penasaran kan orangnya gitu, jadi kayak banyak nyari ini dan itu gitu. Tapi terus juga karena debat jadi terbiasa kan, ternyata informasi itu nggak cukup loh untuk menjelaskan poin yang aku mau gitu. Jadi aku perlu cari informasi lebih lagi gitu. Which kind of spirit is kind of similar when you do research, ya kan? Kamu kayak, kenapa bisa gini ya, kenapa bisa gitu ya gitu, apa jawabannya gitu. So yeah, I guess that's helpful untuk as a drive sih, untuk keep looking for something. Apa sih Kak bedanya kayak research in college and research in like a corporate or to an NGO gitu? How was your experience? Kalau research di corporate aku kurang tahu ya. Dan juga kalau di NGO, ya I'm not quite familiar as well. Nah tapi kalau dengan yang aku pernah kerjakan, bedanya sama yang pas di kampus ya tentunya level of rigorousnya ya. Kalau tentunya pas sudah di sini sudah jauh lebih rigorous, semuanya lebih terkonsep, semuanya lebih terstruktur dan kita mesti membuktikan gitu kenapa hasilnya itu valid gitu. Bedanya itu sih. Dulu pas kuliah S1 kan karena jurusan HI mungkin kita juga risetnya terbatas di desk research ya gitu, dan metode risetnya juga terbatas gitu, dan biasanya kita juga nggak ngumpulin data primer kan, biasanya kita ngambil mengekstrak information from journals, dan abis itu kita punya teori-teori hubungan internasional gitu, dan kita akan ngecek apakah teori ini dengan datanya di temuan-temuan sekunder lainnya tuh match gitu. Sementara kan kalau di sini yang kerjaan kan sometimes lots of times kita mencari data primer kayak gitu. Jadi bedanya sih lebih ke arah kayak gitu, dan bisa terlibat di data collection-nya langsung misalnya kayak gitu. Gini tuh caranya bikin wawancara, gini caranya melakukan FGD gitu. Kalau dulu pas S1 aku nggak ngelakuin FGD atau wawancara, tapi lebih ke arah yaitu literatur research aja gitu. Jadi malah mungkin lebih shock transition dari college ke actual research job ya dibandingkan let's say debater and a research job. And even debate helps you have the natural curiosity because you already understand the burden of proof. Yeah, you put it well, yeah. Yeah, right. Yeah. And also like the transition, I think, maksudnya kalau kuliah, terus aku kayak ngomongnya tuh kayak orang yang udah lulus puluhan tahun gitu ya. Tapi maksudnya kalau kuliah is a very comfortable situation, right? Like you don't have, the only thing that you have to worry about is your grade, for example. Atau kalau kamu anak beasiswa ya, gimana caranya lulus dan jangan sampai kayak harus membalikin beasiswanya gitu. Things like that. Tapi kalau bekerja kan, it's a lot of things, right? And paying your bills and making sure everything works well kayak gitu. So yeah, but I guess being in ADS helps a lot, even with that, yeah. Endurance-nya berbeda gitu, jadi ya terbantu. Great to hear that. And also let's move on to Kak Rizky. Kan Kak Rizky sekarang menjadi orang corporate banget nih, kayak bahkan masih mempromote Sandit in this alumni talks, right? Terus no joking Kak. Sebagai corporate professionals, how does EDS impact you in any ways? Does it like help or malah jadi burden atau gimana? Okay, so I guess jawaban gue bakal agak berbeda sama dua mahasiswi teladan. I wasn't that kind of college students. Jangankan mapres, cum laude pun enggak gitu kan. So that's like my journey in college. I'm not an exemplary student, and I think you might not wanna use me as a role model in that sense. Tapi menurut gue debating tuh ngebantunya di mana sih? I would feel and I would say connection. Because debating itu nge-introduce gue ke banyak orang-orang, banyak alumni
yang udah duluan menghadapi dunia kerja gitu ya. Dan gue bisa connect sama mereka dan gue bisa ngerti apa aja sih yang gue harus butuhin gitu. Dan so far gue udah bekerja di 2 perusahaan setelah ya sekitar 3 tahun karir sekarang. Gue udah kerja di 2 perusahaan dan dua-duanya referral. Gue bukan kayak masuk kayak gue apply ke satu perusahaan seperti pada umumnya ya. My first job I literally kayak gue diajak sama senior sama alumni yang udah duluan. Terus gue pindah juga diajak sama teman dari dia UGM juga yang udah duluan di perusahaan itu di Zenit kan, dia udah duluan di Zenit, dia ngajak gue. So I think connection sih. Dan beyond just like me getting opportunities, it's also about kayak gue butuh apa. Kayak I think now gue di marketing, and for marketing gue harus butuh untuk mencari vendor ya. Kadang-kadang gue harus nyari vendor writer, gue nyari freelance and that kind of thing. And gue akan nyari debaters dan so far I found my solution within the debating communities. Nah, kenapa sih sebenarnya connection itu jadi penting dan it's a very authentic dan meaningful connections adalah karena I think kalau lo udah sering debat bareng, sering ketemu dia di competition, bahkan ada yang sempat ngekor bareng, nge-organize lomba bareng, jadi committee bareng, ikutan council bareng kayak gitu. I think to certain degree trust is made, right? Dan it's not just within ADS gitu, it's also trust between institutions. Misalnya gue sering ngobrol sama anak BINUS karena misalnya sering ketemu di lomba, gue sering ketemu sama anak UI karena pernah jadi presiden dan vice president council gitu. So this kind of relationships builds trust and people trust your skills. At least if they don't know your hard skill, they trust that you have the same culture sama mereka. If they can make it in the company, dia akan merasa bahwa lo juga bisa make it in the company. Dia trust bahwa debaters lain juga ada willingness to learn. Nah, menurut gue benefit yang paling gede yang gue dapat dari debating in my career life sekarang adalah itu sih, lebih ke arah connections. So, not much of a hard skill. Menurut gue, memang akhirnya waktu gue mulai kerja, there's a lot of things that I need to relearn, something that's very alien to me when I began my career. Yeah, that's emang inevitable gitu ya. I don't get that hard skill from debating juga gitu. But I get the connection, I get the mentors, I get people who are willing to share their knowledge with me because they trust me. And I think that's very important lah buat apalagi buat fresh grad, apalagi kalau lo dari jurusan-jurusan yang less likely untuk lo nyari job yang linear, lo harus lo harus banting setir gitu. This kind of connection yang bakal bisa membantu lah in your career. I think that's my answer. Jadi the friends that you get along in the debating community itu malah ngasih connection untuk dapat job gitu ya. Jadi so guys, for everyone who views this alumni talk show, jadi gak cuman kita bisa improve the hard skills, we can also get new friends, and the new friends eventually can be the connection for our job in the future. I'll wait for your referral in the future ya Kak. Anyway, the treasure is the friend you make along the way. Ya, ditunggu referralnya ya Kak. Anyway, can you explain how does the corporate job looks like sih? Soalnya kan kayak apalagi kita mungkin the first or second year student nggak tahu nih gimana. Can you briefly explain how does it look like? Okay. Sebenarnya kayak corporate bakal beda-beda banget dan kayak specifically gue di startup yang mungkin pace-nya dan agility-nya beda banget sama general corporate atau lo kerja di bank misalnya, mungkin agak beda. That's a caveat. Number 2, dan menurut gue kayak I work in a fintech B2B startup yang mungkin beda juga ritmenya sama orang-orang yang kerja di B2C startup. Misalnya orang kerja di Tokopedia, experience-nya nggak bakal sama kayak gue gitu. I think that's a caveat that I want to give out before I answer. Nah, what do? I think when we talk about like corporate jobs,
you just paint one brush in the wall and like, oh, this is corporate jobs. Ini kerjakan di media, bahkan di film-film ketika orang ngomong corporate job tuh kayak it's that boring office job yang lu sit in a cubicle and doing stuff, all the boring stuff. But I think sebenarnya nggak juga sih. I think in most like startup jobs, especially corporate jobs, the job in itself, especially when you're in a certain position, I think the work is not the actual work, but the decision that you make. So I think misalnya nih kayak if you work in marketing for me, for example, it's not the actual like writing. You can outsource that to someone else. You can delegate that work. But what's important is that you make decision kan. This corporate jobs itu biasanya if you're like masuk ke situ, ya lo kerjaannya itu sebenarnya decision making. Ya dan menurut gue itu sih yang bikin menarik juga gitu karena you're processing information dan lo membuat decision, keputusan berdasarkan decision itu. I think this is the common ground across all roles karena akhirnya di setiap roles itu bakal beda banget. Kalau misalnya lo UX designer, lo product design, decision yang lo bikin bakal beda banget sama marketing person atau finance person. But I think the one thing that binds us all together is that I think most typical day-to-day job in a corporate life is making decisions and managing projects. That's just the gist of it lah. Cool. I'm actually interested on the connection part though. Soalnya kan connection kan is not just like simply you know that person and you want to employ them, right? I assume, which aku nggak tahu bener atau salah, you see a certain traits in debaters that you probably would not see in others. Kenapa sih Kak you would trust a debaters ketika mau kayak refer someone? What kind of traits that makes them exclusive gitu is in comparison to like others? You told me about the work ethics, but why specifically the debaters have like certain traits? Okay. I wouldn't say I would refer any debaters, tapi kayak I would refer debaters who have worked with me in debating before. Jadi I know gue tahu first hand experience. Misalnya dia di council, dia disuruh bikin report, bagus misalnya. Atau gue pernah kerja bareng di IDS UGM gitu, dia sekretaris atau bendahara dan kerjanya bagus. Atau misalnya gue jadi ekor bareng, dia datang kalau misalnya ada meeting datangnya on time. Kalau misalnya kita lagi discuss gitu, dia nggak zone out dari diskusinya gitu misalnya. So I think that's the specific criteria of people. Jadi it's not just dia debater, gue bakal refer dia. It's more of a gue kerja bareng dia sebagai debater, gue tahu kualitas dia kayak gini dan gue akan refer. Hence I think it's not about the traits in debaters per se, but it's about the experience. Karena kalau lo nggak pernah debat to begin with, lo nggak akan bisa ketemu orang ini gitu kan. Dan ya kalau lo misalnya nggak pernah ikut kompetisi, mungkin lo cuma bisa ketemu orang-orang yang di dalam universitas lo doang gitu. Misalnya di dalam IDS UGM doang. Tapi kalau misalnya lo expand, lo dapat experience untuk bekerja bareng orang-orang yang bukan dari universitas lo, saya sebagai ACOR, sebagai organizing committee and other stuff lah. So I think I wanna frame the questions not to traits, but you know the people and you have experience working with that people, yang lo tahu orang ini potensial, dia make it in his or her career. The time span I think is more important than the actual traits. Karena kalau ngomongin exclusivity dari traits juga nggak se-eksklusif itu juga sih, to be honest. Kayak sorry kalau Joy Breaker, tapi emang sebenarnya nggak se-eksklusif itu. Cuma the experience aja yang penting.
So I can probably conclude kalau the meaningful connection is the connection in which you can show a good impression of your work ethic to the other individuals. Tapi debate itu lebih helps ke it gives you more opportunity to showcase your work ethic to more people, right? Because you gotta meet different people, you gotta work with people from BINUS, IDS UI, and so on and so forth. Jadi the possibility of showcasing your work ethic itu bakal lebih luas. This is what makes more meaningful connection, right? Yep. Good. Okay, so in this section we will open question for the participants. Kalau misalnya ada question, can Irene or someone else share screen the pigeonhole? Yes, okay, wait. I'm sharing my screen. Bentar ya. Okay, is it visible? Okay, It's visible, right? It's visible. Okay. Let's go on to the first question. Untuk manusia zero experience kayak aku, apakah akan mengalami kesulitan untuk mengikuti kegiatan ketika join? Mungkin bisa dimulai dari Kak Owi yang previously was not a high school debaters. You would like to share your experience? Yeah, aduh, thank you for the question ya. Tapi lucu sih manusia sorry. Tapi maksud aku, I've been there juga sebenarnya. Jadi untuk teman-teman yang sini yang mau join IDS UGM, tapi ternyata belum punya debating experience. Terus pas SMA misalnya belum pernah ikut competition misalnya, apakah akan mengalami kesulitan atau tidak? Satu, pertama kali, of course pasti akan mengalami kesulitan. Maksudnya that's inevitable karena kemungkinan besar ketika join ke IDS UGM, kalau dulu pada saat offline ada open house ya biasanya. Jadi open house ada seniors yang emang langsung debat. Terus habis itu kita ada question and answer juga. Terus biasanya first meeting, kalau misalnya udah lolos selection IDS UGM, first meeting langsung latihan kayak gitu. Nah, biasanya kalau aku sendiri mengalami kesulitannya adalah, ya paling first adalah I don't know how to debate. Jadi kayak grasping information aja to begin with itu udah susah. Jadi kayak, what are they talking about gitu loh. Jadi kayak, ngomong apa sih? Kayak gitu. Jadi kayak lumayan struggling di awal. Jadi kayak, that's the first thing. Terus, jadi emang benar-benar punya zero experience to the sport. Dan maksudnya dulu, let's say ada preparationnya cuma 30 menit, terus dikasih satu tema, yang mungkin probably not very familiar to you, to me, in that time. Jadi kayak harus berpikir selama 30 menit, terus kemudian harus ngomong selama 7 menit, that's struggling juga sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, that's the process. Dan menurutku, the process is very normal. Jadi misalnya untuk mengikuti sebuah proses yang baru, pasti akan bersusah-susah dulu di awal. Tapi ketika sudah familiar dan memang misalnya sudah diniatkan untuk latihan tiap minggu atau mungkin tiap hari, kemudian itu pelan-pelan akan ada progresnya, dan dari situ kita bisa track down, ternyata progresnya udah sejauh mana. Dan jangan takut karena banyak banget senior yang very encouraging, dan seniornya juga akan sangat baik banget untuk memberikan feedback, kira-kira kurangnya di mana, terus habis itu kira-kira di ranah mana yang bisa ditambahkan, kayak bagaimana cara membaca dan mendigest information dengan bagus, terus kayak how to listen to your friends, atau misalnya bukan friends sih, speaker yang lain kayak gitu. Jadi ada supporting system di situ, dan akhirnya ya jangan takut. Jadi walaupun akan banyak kesulitan, tapi kesulitan itu tidak ditanggung sendirian, tapi akan ada banyak orang yang akan membantu juga. Kayak gitu. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin Kak Indri atau Kak Rizky mau add up to that? Aku enggak. I think, sure kalau Yeah, not much from my side. Agree sama Oi. I think it's more willingness, take your time, get the best support. Jadi pastinya just like starting every single new things, you will struggle at the first. Tapi if you have the willingness, you have the work ethic, you want to work for it, pasti bakal bisa eventually. Betul. Jadi sama aja kayak misalnya analogi dengan lain, misalnya baru belajar. It's like playing guitar, right? Main gitar ya bener. Jadi sampai tangannya kapalan dulu. Saking rajinnya latihan, jadi kapalan dulu baru jago main gitar. It's the same thing di semua ranah aspek kehidupan, I guess. Tapi intinya jangan takut ya, dicoba dulu. Semangat ya. Cool.
let's move on to the next question. Kalau misalnya coaching di IDS UGM tuh gimana sih Kak? Atau mungkin kakak alumni mau menceritakan kalau zaman kakak-kakak tuh gimana sih? Maybe we can like compare the experience. Mungkin bisa Kak Rizky? Mbak Indri dulu nggak sih awalnya? Oh ya, chronological. Sorry. Mbak Indri, floor is yours. Here. Clap. Let's try to ignore why I'm getting first in here. Comparison ya. Aku kurang familiar ya kalau sekarang gimana gitu. So I don't know if this information would help in some ways. Dulu latihannya memang, maksudnya intinya adalah kan kita mau punya target ya deh untuk mempersiapkan sesuatu gitu. Nah, jadi latihannya disesuaikan dengan target gitu, disesuaikan dengan prioritas lombanya mana, disesuaikan dengan komposisi timnya, disesuaikan dengan our strength at that time. Itu no, please be honest, Rizky. Iya, jadi disesuaikan ke arah situ gitu. Kalau dulu memang pas aku mau persiapan lomba yang besar, terutama skala nasional gitu kan. Bahkan untuk menuju menjadi delegate saja kita kan harus seleksi internal gitu kan ya. Jadi yang latihannya cukup sering gitu. Sometimes every day gitu. Menuju ya mungkin kayak 1 bulan menuju kompetisinya gitu, which I think juga kind of makes sense karena emang kompetisinya besar waktu itu dan saingannya banyak kayak gitu. Terus biasa latihannya habis kuliah. Kalau mingguan reguler kita ada latihan setiap hari Sabtu kalau nggak salah dulu tuh, kayak gitu sih I guess. Terus coach apa lagi ya? Apa sih elemen coaching yang people might be curious about? Personal. Apa? Aku punya Personal nggak sih Mbak? Personal. Oh iya, personal feedback. Of course ada personal feedback. Terus juga selain kita akan dikasih feedback secara tim, feedback secara personal, dan juga biasanya tuh ada follow up training gitu. Misalnya kayak dulu kan aku jadi first speaker gitu, dan pas awal-awal banget kan aku emang tugasnya adalah belum di strategic thinking of like what we should say in a debate, tapi lebih ke arah bagaimana aku bisa men-convey poin-poinnya senior-senior aku dengan baik gitu kan. Jadi aku waktu itu dapat personal mentorship untuk kayak gimana sih cara speak yang benar gitu kan. Terus habis itu gimana memperbaiki public speaking style aku gitu, apa yang kurang, dan pilihan wording-wordingnya kayak apa yang harus ku perbaiki kayak gitu sih, I guess. Ya. Yeah. Gue pengen volunteer nih cerita. Silakan. Gimana kalau angkatannya Kak Rizky pas di coach sama Mbak Indri? Iya, mostly yang waktu itu ngelatih kita sih Mbak Indri. So ini story of Alsa UI, tapi Alsa UI yang berbeda sama Alsa UI yang gue menang. This is the previous year. Waktu itu yang ngelatih Mbak Indri dan kita turun 2 tim. Tim gue tuh maba. Ada gue, Dani, sama Tara Dinta. Bertiga turun Alsa UI itu. Tim satunya, tim A-nya adalah Alif, Romario, dan Ai. Alif, Romario itu 2 tahun lebih tua dari kita, dan Ai itu setahun lebih tua dari kita lah. So senior tim sama junior tim gitu. Kita latihan Alsa UI itu sebulan sebelum lombanya. Nah, dan sekitar kadang benar majority of the time kita sehari itu bisa sampai 2 debat. Dan yang terjadi adalah let's assume kita 1,5 bulan 45 hari kali 2 90, kita 90 kali kalah sama timnya Alif dan Romario. So I think that's how coaching di IDS UGM works. Kadang agak sadis, dan Mbak Indri kayak ya udah tiap hari dia nontonin kita kalah. Itu literally Mbak Indri. Dulu pakai decision ya kalau coaching? Ya sebenarnya nggak usah dikasih decision juga. I see. The feeling. Udah tahu lah ya. I don't remember I did decisions there, but okay. Ya emang nggak usah dikasih decision sama Mbak Indri aja, kayak dari feedbacknya kan kedengeran. Kok lu belum ngeribet argumen ini? Kamu kan ini Alif udah bilang ini, kenapa waktu reply-nya kok belum ada ya? Itu udah tahu lah kalah.
90 kali kalah buat latihan buat satu lomba doang. But I think I'm happy with that karena dengan sistem coaching yang agak sadis ini, that's like my largest improvement dari yang awalnya kayak for context sebelumnya kita turun lomba kayak ALSA 4 dan gue perform kayak jelek banget dari si picker score-nya sekitar 73,75 gitu lah. Terus di ALSA UI I think we're achieving like 75,5 76 and we already reached like quarter final by that time. So thanks to 90 kali kalah. Dan tahun depannya alhamdulillah kayak tim gue menang kan. It takes another year but yeah. Everything diawali dari 90 kali kalah dilatih sama Mbak Indri. Kak Owi mungkin mau cerita gitu, apakah ada experience yang beda? Ya kayaknya kalau mau nambahin karena semuanya udah dijelasin sama Mbak Indri dan Rizky. Tapi kalau misalnya coaching di IDS UGM itu bukan cuma buat debaters doang, tapi ada juga coaching buat adjudicator. Jadi misalnya kalau ada competition, let's say ALSA UI misalnya, biasanya kan yang dikirim itu bukan hanya debater, tapi ada N1 adjudicator juga, di mana ada regeneration untuk juri debat. Nah di situ jadi yang dapat feedback bukan cuma debater doang sebenarnya, tapi ada N1-nya juga. Dan akhirnya N1-nya ini juga biasanya kalau UGM rata-rata juga jadi panel, terus udah sering juga karena emang performance-nya bagus dan emang ada feedback buat N1-nya juga, dan bisa sering jadi chair juga pada saat competition, dan akhirnya juga pada bagus-bagus. Jadi emang ada 2 coaching sih yang very specific di IDS UGM, dan dua-duanya itu disupport kayak gitu kalau buat nambahin. Mungkin karena di sini aku lihat ada kakak-kakak senior yang masih aktif coaching seperti Barakian gitu misalnya. Mungkin mau cerita kayak coachingnya kalau sekarang gimana sih as compared to like before? Move on. Kalau coaching gitu paling kurang lebih sama sih, cuman kita mungkin sekarang sehari sekali. Terus apa lagi ya? Tetap rutin kalau misal mau lomba-lomba gede kayak klasik kayak ALSA UI, terus IFET, NOVET dan lain-lain. Terus sometimes kita masih latihan 2 kali sehari kalau itu emang lagi libur. Pertama lagi libur, 2 itu mendekati lomba penting, dan 3 the days left before that competition itu sangat sedikit. Let's say you only have 2 weeks left, ya udah langsung dibikin latihannya tuh efektif sehari 2 kali. Tapi selain itu things kayak personal coaching itu masih ada. Terus habis gitu kalau kalian masih newbie dan pertama kali masuk debat, kita pastinya nggak bakalan kayak langsung debat-debat aja. Kita pasti bakalan kasih kalian pembekalan apa aja sih kayak yang diperluin buat bisa debat. Masih ada pro-ams, jadi kayak senior tuh wajib buat bawa misal kayak buat pro-ams 3 kali paling enggak. Jadi kayak jangan khawatir. Terus ya dari awal tuh ada group training, ada training camp, terus ada personal coaching kayak gitu sih kurang lebih. Terus kalau kalian takut nabrak-nabrak sama jadwal kuliah, kita bakalan nyesuaiin sama misal dikasih list gitu, oh hari ini pada bisa ya yang semua setelah selesai kuliah jam berapa, terus kita baru mulai setelah itu. Jadi nggak bakalan ganggu akademik juga. Itu sih. Jadi kayak udah cukup menjawab ya. Gimana sih sistem coaching IDS? Ada sparring, ada personal, ada pro-amps dan lain-lain. Dan juga bisa dilihat the comparison between the senior years tahun 2013-14 dan juga di tahun sekarang. I think it already answers the question. Next. Okay. Pernah nggak nemu orang yang menganggap debater as stubborn person or that kind of misconception di lingkungan kakak-kakak? Probably this is quite interesting karena mungkin there are some stereotypes gitu. Mungkin kakak bisa ada yang mau volunteer? Mbak Indri dulu mungkin, tapi harus didefinisiin dulu sih stubborn ini kayak gimana. Dan misconception yang ditanyakan ini seperti apa gitu. Or maybe lebih ke arah, is there any stereotypes yang di put
to you guys as debaters gitu, be it stubborn, be it apa, and how gitu. Ada nggak sih yang kayak put certain labels just because you're a debater gitu? Di tempat gue tuh stereotipnya positif malah, kayak I work in a company di mana I think that we have 18 debaters in the company now, including both in Indonesia and Philippines. So if we include Philippines debater, we have like 18 people debaters. So I don't think stereotype exists anymore karena udah terlalu banyak. Mbak Indri mungkin di Jepang kan banyak juga tuh. Oh iya. Mungkin kalau stereotip sekarang ya, as like someone who works itu mungkin udah nggak ada ya, bener kata Rizky. Tapi mungkin dulu pas, ini masih pertanyaannya juga pas dulu di kampus ya, apakah ada stereotype imposed on us as debaters? Kenapa? Oh, yeah, I think I've heard some kind of things like that ya, karena waktu itu identical bahwa IDS UGM itu pelatihannya sangat rigorous lah, then it would take away a lot of things from your kuliah dan juga experience nanti pas kuliah gitu. Dan mungkin salah satu contributing factor adalah kita dulu latihannya tuh di aulanya Visipol ya rata-rata, kalau di aula summer lah, dia tempat pelatihan fisip ya. Iya kayak gitu. Jadinya semua orang bisa lihat kan kalau kita lagi latihan gitu kan. Dan terus kan kadang kayak latihannya kalau abis kuliah sampai malam everybody can see gitu. Kok itu masih latihan ya kayak gitu. So yeah, I don't blame them for having that. Maksudnya ada elemen of truth kalau memang kita devoting some more time to debating practices, tapi juga yang di-earn from that itu juga banyak gitu kan. Maksudnya at that stage masih kuliah itu sudah dapat experience untuk kayak keluar kota kemana-mana, funded untuk ikut kompetisi dan menang banyak gitu loh. At the time dimana mungkin teman-teman lain yang kalian yang kuliah bersama tuh belum dapat kesempatan itu gitu, atau kalau bisa dikirim delegasi mewakili Indonesia gitu, atau mewakili kampus in international competitions gitu, dimana mungkin teman-teman yang lain juga belum gitu. So ada trade off-nya juga sih gitu. Dan apakah terus jadinya nggak bisa melakukan hal lain? I don't think so juga ya, karena maksudnya setelah pada saat kuliah pun aku masih bisa exchange, masih bisa ikut mapres dan hal lain, dan aku juga kuliahnya selesai 4 tahun gitu, maksudnya nggak molar kayak gimana gitu juga enggak gitu. Dan 4 tahun pun tuh kayak 1 semester terakhir itu udah nggak kuliah lagi sebenarnya kan, udah cuma kayak doing some other experiences gitu yang belum aku dapat. Jadi ya gitu. I think you can take that with a grain of salt. Ada sesuatu yang diberi dan ada sesuatu yang diterima gitu sih. Nah, kalau aku nambahin, ini aku nggak tahu ya pertanyaannya menganggap debater as a stubborn person, tapi menurut aku mungkin karena kita latihannya teriak-teriak, mungkin terkesan stubborn. Kayak kalau lewat Visip Mart nggak dengar anak debater teriak-teriak kayak apa sih ini debat apa sih, mungkin terkesan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dilihat lagi tidak stubborn karena justru menurut aku secara personal, debater itu sudah terbiasa untuk melihat sebuah hal itu dari dua sisi yang berbeda. Soalnya kan kita selalu dihadapkan dengan melihat argumen pro dan juga argumen cons. Jadi sebenarnya tidak stubborn karena kita tahu kira-kira argumen buat pro-nya seperti apa, terus kira-kira argumen negatifnya seperti apa. Jadi ya tidak stubborn, cuma memang the way we deliver things mungkin biasanya sambil teriak-teriak karena berisik sebenarnya, jadi harus teriak-teriak secara tidak langsung. Maybe ya. Kalau yang dimaksud stubborn itu mungkin tidak. Jadi sebenarnya kita sangat open to banyak POV sebenarnya kayak gitu. Jadi mungkin malah menganggap stubbornnya malah lebih ke arah technical latihannya kali ya, karena di Visip terus teriak-teriak ya. Dan malah labelingnya oftentimes turns out to be positive seperti yang tadi Kak Rizky bilang atau Kak Indri bilang gitu. I think it already answers the question. And we can move on to the next question. Okay, let's go to another anonymous voter sih. Question yang nanya lah pokoknya. Sorry kalau udah dibahas, but is there any memorable experience when it comes to your membership with IDS UGM? I think udah dibahas, but should we move on to another question or gimana? I think udah dibahas soal Alsa-UI-nya Kak Rizky atau Kak Indri yang bisa membawa junior-juniornya winning dan lain-lain. So
I think itu a little bit clarification, itu bukan membawa juniorku ya, mereka membawa dirinya sendiri. Oh yeah. Oh yeah, I don't want to take credits on it. Okay. Sorry. Okay, cool. The next question, Kak, apa nanti kita bisa turun lomba bareng senior? Apakah bisa? Bisa banget. Dan ada programnya. Dulu gua enggak, tapi abis itu kan diintroduce. Yeah. So for now, we as a seniors kind of have to turun bareng with you guys. So yeah, kalian bisa turun bareng senior. I think it already answers the question. Mungkin lu jelasin lagi aja, Rin. Pro-Ams tuh kayak gimana di lomba, seperti apa kalian ngejalanin Pro-Ams gitu-gitu sih. Oke. Jadi Pro-Ams itu, please correct me if I'm wrong by the way, disclaimer. Jadi kayak we as seniors itu wajib untuk turun bareng juniors for minimum setahu aku 3 kali. Nah, di lomba kayak apa sih kita bisa turun this Pro-Ams? Kita tuh turunnya tuh di lomba-lomba yang bisa lomba yang memang lomba Pro-Ams yang memang only for Pro-Ams, kayak Binus Pro-Ams, Hong Kong Pro-Ams gitu-gitu. Tapi setahu aku there are also certain competitions yang dijadikan Pro-Ams programnya IDS seperti JDF Open. Jadi to answer apakah nanti turun lomba bareng senior bisa, there is a program for that and definitely bisa. Okay, I think it already answers the question. Okay, another anonymous questioner asker itulah. Kakak pernah nggak ada pengalaman that one round yang andai saja bisa dirubah hasilnya? Round 3 Alsa, but please kakak answer it. Aduh, I wanna answer this. I'm very enthusiastic. NUDC Intercom 2000 berapa sih zaman NUDC gue? 2017. So basically kan IDS UGM ada internal competition buat ikut lomba anything sebenarnya, lomba apapun bisa ada intercom, dan intercom paling tight di IDS UGM biasanya adalah intercom mau masuk ke NUDC. Then my year was NUDC 2017, ada intercom. There was 5 rounds, and when the result was announced, gue kalah average speaker score of 0.2%. So 0.2 basically. If gue dapat 1 speaker score lebih tinggi di salah satu round itu, I would go to NUDC. But I didn't. So if there's any one round, if I can change, I think that's. Okay, so NUDC Intercom. Mungkin Kak Indri atau Kak Oi, apakah ada that one round yang masih kepikiran gitu? Oi dulu aja tuh. Kalau aku, kayaknya kalau aku mikirnya pas semifinal IFET sama Rizky sama Dani. Jadi itu IFET 2015 di Parahyangan. Jadi kita sampai semifinal, dan pada saat itu lawan UI, dan pada saat itu UI All Grand Final. Jadi pas semifinal tuh split 3-2. Dan I was hoping sebenarnya itu jatuh ke arah kita, tapi ternyata tidak. Jadi kita dapat 2 vote, 3-nya ke UI. Ya, gitu. Kayaknya buat final ya. Lanjut silakan. Silakan Mbak Indri, mungkin ada juga. Yeah, I think I've mentioned this a bit about final di NUDC ya. I think the reason why at the time itu cukup sedih karena waktu itu aku kan ranking 4 di sana, dan waktu itu kita belum tahu apakah rank 4 di grand final itu bisa dikirim atau enggak gitu, jadi wakilnya Indonesia gitu. Nah, alhamdulillah sih habis itu bisa dikirim ya gitu, tapi kayak waktu itu tuh ya kayak gitu, cukup kecewa. Tapi pas itu kekecewaan itu kayak berlangsung kayak mungkin setahunan ya atau apalah gitu. Tapi I mean like these days kayak udah mikirnya kayak nggak lama setelah itu sih. Habis itu aku kayak setelah sudah menutup chapter debat, aku berpikir kayak iya sih aku deserve kalah juga at that time gitu, karena
dan juga kayak nggak ada regret juga karena sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Tapi mungkin kalau pas final terus jadi lebih deg-degan atau misalnya kayak terlalu bersemangat atau gimana, kan a lot of factors, right? Nggak cuman pas training doang gitu. Jadi kayak oh ya udah, probably that's for the best. So I think for every debaters pasti ada aja lah suatu round yang, tapi ya that doesn't mean we cannot improve in the future, right? Ya kalau misalnya ada yang messed up, ya that's the time for us to bangkit lagi and join another competition and make up for our mistake dan lain-lain. So yeah, okay, I think that already answers the question. Ada yang lain? Okay, the next question. Bagaimana kesempatan untuk yang baru gabung di tahun kedua? Struggle apa yang kira-kira bakal didapat dibandingkan untuk yang gabung di tahun pertama? Mungkin silahkan. Kak Indri probably. Karena aku bukan orang yang mau experience gabung kedua ya, cuman memang ada beberapa Ganjar. Ada beberapa orang yang I saw masuk di tahun kedua, atau mungkin pas masuk tahun pertama belum aktif gitu, dan baru mulai aktif lagi di tahun kedua kayak gitu. Tentunya mungkin ya kalau dibandingin sama teman-teman batch lainnya, tentunya starting point-nya kan cukup berbeda ya. Mungkin tahun-tahun yang lain udah latihan setahun gitu, terus kamu baru mulai. Terus juga misalnya ya, jam terbangnya jadi berbeda, terus habis itu kayak NUDC, aku nggak tahu sekarang gimana ya, tapi kan dulu kita turunnya kan cuma bisa sekali gitu ya, jadi kayak mungkin chance-mu untuk mau turun lagi, yang lainnya bisa siap-siap 2 tahun atau 3 tahun gitu, tapi kamu dapetnya 2 tahun atau 1 tahun gitu. Tapi juga banyak yang masuk di tahun kedua ya sukses-sukses aja gitu, maksudnya tetap bisa bagus dan tetap bisa mengejar kayak gitu. So I think the predicted struggle would be mungkin kayak catching up, which is a normal process. Terus yang kedua mungkin juga nggak usah nge-compare diri dengan teman-teman satu batch yang lain gitu, karena emang sampai poinnya berbeda, jadi prosesnya juga mungkin berbeda kayak gitu. So yeah, but never say never, masih bisa tahun kedua untuk join in my perspective. Mungkin silakan Kak Rizky atau Kak Owi yang mau menambahkan. Kalau aku kayaknya enggak sih, enggak ada tambahan. Udah direpresent sama Mbak Indri. Kak Rizky probably? I think I mentioned in the chat lah. I just try to mention kayak ada loh orang-orang yang beneran masuk di tahun kedua dan ikut lomba internasional juga. At the end of the day, Ganjar, I think UADC 2015, terus Astrid ABP tahun lalu kalau nggak salah ya. So these people juga bisa catch up anyway. So yeah, why not? Jadi catch up is probably quite hard but not impossible. The fact that we see a lot of our friends juga bisa keep up kayak Kak Astrid, Kak Ganjar dan lain-lain. Cool. I think it already answers the question. Itu last question kan ya? Yes, it is the last question. Thank you, Kak, for answering it and for the insight. Sama Arianda juga nggak sih? Arianda joinnya aktifnya di tahun kedua nggak sih? Dan Yeah, I was referring to that. Dan Indonesia juga gitu. Iya. Cool. Jadi no need to worry for anyone who wants to join at their second year. It's possible for you to catch up. So kalau misalnya kakak-kakak misalnya mau kayak describe EDS in a simple word or a simple sentence, how would you describe EDS though? Maybe Kak Oi duluan, probably. Kayaknya kalau dalam kalimat yang sangat singkat, EDS UGM is a place for me to grow. Place to grow, wonderful. Kak Rizky? I would say EDS UGM is my whole college life. Oh, I don't have any other life outside of that. Cool, whole college life. And for Kak Indri? I think mine is similar with Oli, so yeah. So
So it's a place to grow, and it's also the whole life for many of us debaters right here. Do you have sorry, Kak? No, I didn't say anything. Yeah. Okay. Sorry. Do you have any tips gitu untuk maba-maba yang mau join EDS? What would you say to them? What will be your message to them? Boleh gue duluan nggak? Sure. Okay. I think menurut gue satu message gue adalah tips untuk lo bisa improve di debat itu dan survive dan achieve things, make great connections and everything adalah resilience aja. It does not mean that you need to do your it's not a sprint gitu lah. The easy way of seeing it adalah di debat itu it rewards resilience, it rewards people who are there for the long run and who are there for the marathon. Di angkatan gue tuh sebenarnya as I mentioned juga tadi banyak orang-orang yang sebenarnya punya advantage di prior experience. Di angkatan gue tuh cukup banyak, kayak ada Tara Dinta yang udah jadi debate superstar waktu zaman dia di SMA Salatiga gitu. Terus kita ada Arinta yang udah NSDC Jateng. Kita juga udah ada, bahkan ada member WSDC yang di angkatan gue. Ada NSDC people tuh banyak banget lah di angkatan gue gitu kan. Dan mereka punya advantage. Cuma I think what happened was at the beginning tuh orang pada sprint gitu, and they join competition here and there gitu. Sementara kan gue nggak pernah lulus intercom semester pertama, so ya udah gue bawa santuy aja, gue ngeju jadi N1 lah di sini. Terus kayak bahkan kalah intercom nggak dapat jadi N1, terus tiba-tiba ITB N1-nya hilang, ketinggalan bis. Ya udah gue jadi N1-nya ITB gitu. Ya udah kayak just stay there, doing it slowly gitu kan, and the organization reward you for that resilient gitu, daripada orang yang sprint di awal terus tiba-tiba hilang. Another testament of being like resilient to Oi sebenarnya menurut gue, kayak she takes more than a year to catch up with her batch, kayak misalnya ya Noel. She takes one whole year buat catch up doang gitu, but she's rewarded because of that resilience sebenarnya, nggak nge-sprint di awal doang. I think that's my tips lah. Take it as a marathon, be in it for the long run. Kayak orang yang sprint burn out, ya lo akan ngambil tempat mereka. I think that's how it works aja sih. So the tips for everyone is resilience will reward you in EDS UGM. Mbak Oi, what will be your message to the prospective members of EDS? Nah, kalau aku sama setuju banget sama Rizky. Jadi my keyword will be resilience, karena you stick to practices, dan itu juga butuh a lot of effort untuk selalu ikut latihannya. Tapi yang aku mau highlight juga adalah jangan takut dan tetap jaga semangatnya aja dan tetap latihan dan bisa catch up juga sama teman-teman yang lain. Mbak Indri, silakan. Iya, setuju banget. Coba kalau aku udah denger ini ya, jangan Rizky pada saat aku jadi newbie di debat gitu ya. I think I was one of the people who like sprint at the beginning. Turun itu gitu. But yeah, if I took that as my own reflection adalah enjoy aja, jadi dicoba aja dulu, terus habis itu nyoba dulu. I know like things can be like a little bit intimidating here and there, tapi dicoba aja dulu gitu. Who knows it fits you? Who knows the people vibe with you well? Dan I guess waktu itu aku kurang meng-experience ini sebagai something yang enjoyable. Dulu aku sebagai kayak, wah aku harus compete dan menang gitu. Tapi sebenarnya kayak a lot of things tuh bisa banget di-enjoy gitu, kayak, oh ternyata ketemu banyak teman-teman yang sampai sekarang pun kita masih keep in touch, and some of them are like my best friends gitu. Terus kayak, oh ternyata bisa traveling bareng-bareng, ternyata seneng ya gitu, punya memorable experience di sini dan di sana kayak gitu. Oh ternyata menyenangkan juga nih doing this kind of research. Terus habis itu
bisa presenting that in form like debate kayak gitu, bisa public speaking dan sebagainya gitu. So this is a beginning. Apa namanya? This is an opportunity for you to try and see if it works. Dan juga of course you can only see the results of your trial kalau beneran trying ya. Jadi so yeah, just enjoy the process and see and have fun, I guess. Okay, so for all the applicants, prospective members of EDS UGM, you guys need to enjoy the process. You guys need to at least try debating. Probably it fits you, and also be resilient in the process. And that's the end of our alumni talk show. So thank you everyone who already came to this Google Meet session. Thank you for listening, and especially the biggest thank you for our alumni, Kak Rizky, Kak Oi, and Kak Indri, for coming and giving a really amazing insight for us. Not only it will be helpful for the applicants, but also us as the students, as members, right? So yeah, thank you everyone for coming. Thank you and goodbye. Thank you. Makasih banget semuanya. Good luck. Thank you everyone. Good luck. Thank Thank you everyone.